Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bilqis Wafa Aziza dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. Oleh sebab itu, perkenalkan teman-teman kelompok saya, Dea Wulandari, Ilyas Sustrianto, Indah Kurniasari, Indah Nurlaili, Muhammad Rizal Arifin, Medina Lestari, dan Silvi Sulistyawati. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam penggerakan politik nasional. Ciri-ciri masa demokrasi terpimpin. 1. Pemerintahan otoritarian memuncaknya kekuasaan presiden atas negara. 2. Dukungan kuat dari militer yang mendukung kekuatan politik baru. 3. Dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia Presiden Soekarno. 4. Politik luar negeri yang keras dan memihak Blok Timur. 5. Gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. 6. Kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk. Sejarah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini berisi mengenai pembubaran konstituante, pemesanan DPA dan MPR, serta kembalinya konstitusi Indonesia pada UUD 1945. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh kalangan yang jengah dengan ketidakstabilan politik nasional selama 9 tahun, dari tahun 1950 sampai 1959, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Pada masa ini, posisi Presiden Soekarno menjadi sangat kuat, dengan dukungan dari TNI dan kemudian PKI. Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan yang didasarkan pada pemikirannya tentang revolusi Indonesia, yang oleh banyak pihak mempertimbangkan terlalu banyak pihak dan membawa Indonesia jatuh lebih jauh ke dalam jurang kekacauan. Perkembangan ekonomi. Untuk mengatur perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang jalan untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan atau Badan Perancang Nasional atau Bappenas pada tahun 1963. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang yang diinginkan untuk berpihak kepada salah satu blok atau usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi pada umumnya tidak berjalan baik karena kepentingan politik yang memiliki biaya besar dan politik internasional yang menghambat kelancarannya keluar masuk bantuan untuk kredit. Perkembangan politik. 1. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak permasalahannya diputuskan dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution menaruh senjata-senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Hal ini direspon Belanda dengan patroli perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah pimpinan Maijen Soeharto, berhasil menguasai Terminabuan. Belanda mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding, karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962.
Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke Republik Indonesia secara sementara pada 1 Mei 1963. 2. Gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian, tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara AS dan Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India dengan LC, India dengan Pakistan, dan kemudian Indonesia dengan Malaysia. 2 kali konferensi tingkat tinggi di Beograd dan Kairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik antara AS dengan Soviet dan memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik Irian Barat, Indonesia menempel blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang. 3. Konfederasi Malaysia. Konfederasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pemberitahuan Malaya 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang mengganggu revolusi dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia asal sebagai proyek neokolonial Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaysia melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun, federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaysia pada 21 September 1963. 4. Keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965, disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB bahkan dengan keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia. Penyimpangan-penyimpangan masa demokrasi terpimpin. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk DPR GR karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah. 2. Membubarkan konstituante pemilu melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Pembentukan MPRS yang dibuat oleh Presiden sendiri. 4. Melayani setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom. 5. Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR GR sebagai Menteri Kabinet Kerja. 6. Meningkatkan reputasi AB dalam politik nasional. 7. Membubarkan Masyumi dan PSI dalam lingkungannya dengan PRRI dan Permesta. 8. Kekuasaan Presiden yang tidak terbatas, termasuk dalam pengeluaran kebijakan-kebijakan secara sepihak seperti keluar dari PBB, konfrontasi Irian Barat dan Malaysia. Akhir demokrasi terpimpin. Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Di Jakarta, 3 poros PKI, TNI, dan Soekarno semakin kuat memberikan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno. Di sisi lain, menggiatkan upaya di akar rumput. Muncul informasi yang menyatakan bahwa antara PKI atau TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena ketidaksengajaan tersebut. 30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selaku Men atau Pang-Ade untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintahan setelah kekacauan yang terjadi. Melalui surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, Kamis 20 Februari 1967 Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966 yaitu Soeharto. Dengan ini masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan dipimpin oleh Soeharto. Indonesia memasuki masa Orde Baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.